Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Rahmat Praitno dengan NIM 2207016139. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk dan peran stimulasi perkembangan anak pada usia 0-2 tahun dan 2-6 tahun. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas sedikit mengenai apa stimulasi. Nah, menurut Syamsi Setiawan, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya itu sejak dari dalam kandungan dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, dan pembawaan dan pengecapan. Menurut Setiawan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip stimulasi. Jadi, dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak itu ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dan perlu kita ketahui bersama menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2005. Yakni, diantaranya yang pertama itu, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur. Dan yang keempat, ada lakukan stimulus atau stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Lalu selanjutnya ada lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Nah, terus kemudian ada gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Nah, selanjutnya ada berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, ada anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bentuk stimulasi atau cara-cara menstimulasi kecerdasan motorik pada bayi atau usia 0-2 tahun. Nah, di sini meliputi banyak hal. Yang pertama itu ada menatap mata. Yang kedua ada mengacak bicara dengan mimik ekspresif. Yang ketiga ada menyusui. Yang keempat ada menggelitik tubuh. Yang kelima bermain wajah lucu. Yang keenam menyanyi bersama. Yang ketujuh ada membacakan buku. Dan yang terakhir itu ada main cilukba atau permainan jenis sederhana. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam stimulasi kemampuan motorik halus anak prasekolah. Nah, di sini menurut Shelley pada tahun 2002 mengatakan bahwasanya kemampuan motorik halus pada anak usia prasekolah yaitu meliputi usia 3 tahun, yakni kemampuan untuk merangsang manik-manik besar, melukis tanda silang, berpakaian dan membuka pakaian sendiri, melambaikan tangan, menyusun 10 balok tanpa jatuh, meniru garis vertikal, menyusun menara dari 8 kubus, dan yang terakhir ada menggoyangkan ibu jari. Terus kemudian ada pada usia 4 tahun, yakni kemampuan untuk menggunakan gunting atau menggunting sederhana dan menggambar bujur sangkar. Selanjutnya pada usia 5 tahun, itu yakni kemampuan untuk mengikat tali sepatu, menulis beberapa huruf alfabet, dan menulis nama. Yang pada usia 6 tahun, itu kemampuan untuk menggunakan garpu, menggunakan sendok, dan menggunakan pisau, pergi tidur tanpa bantuan, dan yang terakhir menggunakan atau membuat sesuatu dari lilin atau tanah liat. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke dalam peran stimulasi pada perkembangan anak. Jadi, di sini dijelaskan bagian psikologi FKUI dan UKK, pediatri sosial IDAI, dikutip dari
Sujaningsih pada tahun 2010 menyatakan bahwasanya stimulasi yang perlu diberikan pada anak balita antara lain akademik sederhana, yakni pengenalan ruang, bentuk, warna, dan persiapan hitung. Terus ada pendidikan alam sekitar, kemudian sosialisasi mengenai lingkungan masyarakat, kemudian ada bermain bebas untuk mengembangkan fantasi dan memperkaya pengalaman menyanyi. Terus ada menggambar, dan yang terakhir ada belajar bahasa. Terus di sini ada berikut beberapa peran utama stimulasi pada perkembangan anak. Di sini ada 4. Yang pertama, membangun hubungan emosional yang kuat, merangsang perkembangan otak, mendorong perkembangan motorik, dan yang terakhir ada membangun bahasa dan keterampilan komunikasi. Kurang lebihnya seperti itu dari apa yang telah saya sampaikan mengenai bentuk dan peran stimulasi perkembangan anak usia 0-2 tahun dan 2-6 tahun. Apabila terdapat kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.